Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Kenka Dokugaku season 2 episode 2. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Karena Jigsaw menelpon Hobin tidak diangkat, sebab Hobin masih sibuk live streaming dengan Rumi, Jigsaw pun bergegas sendirian menemui seseorang itu yang katanya mengalami kasus yang sama seperti channel YouTube-nya. Dan Jigsaw pun sudah bertemu dengan orang itu, yaitu mantan YouTuber corong. Setelah duduk dan berhadapan dengan YouTuber corong itu, Jigsaw pun lalu menanyakan, "Waktu itu konten Anda apa ya?" Corong pun menjawab, "Kontennya adalah mukbang makan serangga, khususnya jangkrik." Mendengar itu, Jigsaw pun lalu mengatakan, "Tapi bukankah wajar konten makan jangkrik dikenakan label kuning karena sangat menjijikkan?" Corong pun menjawab kembali, "Aslinya cuma mukbang biasa, serangga hanya gimmick, mukbang biasa saja juga kena label kuning." Setelah itu, Jigsaw pun lalu menanyakan, "Anda tahu cara menghindari label kuning kan? Soalnya, mungkin kami kena label kuning karena konten yang berhubungan dengan kekerasan." Corong pun menjawab, "Salah, kalau memang kena label kuning karena konten berbahaya seperti kekerasan, sejak awal pasti sudah dihapus channelnya. Dan itu karena Kenka Dokugaku sedang diteror." Jigsaw mendengar itu pun kaget dong. Sebenarnya siapa yang meneror kami? Corong pun masih mengatakan lagi, sebentar lagi channel Kenka Dokugaku akan ditutup karena kasus itu. Lalu akan muncul channel tiruan. Mendengar itu, Jigsaw pun tambah kaget lagi dong. Dan ini lalu beralih ke Hobin. Hobin pun sudah akan pulang dari tempat Rumi. Ketika Hobin akan pulang, Rumi pun mengatakan terima kasih ke Hobin karena sudah membantu Rumi siaran hari itu. Dan berkat Hobin, sepertinya sponsornya akan 2 kali lipat. Dan Rumi meminta ke Hobin untuk nanti membantunya lagi. Hobin pun menjawab, "Iya dong Rumi, tentu saja. Pokoknya kalau Rumi menghubungi, Hobin bakal langsung akan datang." Rumi pun oke deh. Dengan berjalan pulang, Hobin pun masih menghitung uang dari Rumi itu karena sponsornya tadi 600.000 won. Namun Hobin hanya dikasih 290.000 won. Karena hasilnya dibagi 2, Hobin pun lalu meminta kekurangannya 10.000 won itu. Rumi pun lalu mengasih saja karena tadi mungkin Rumi salah hitung. Setelah itu Hobin pun lanjut berjalan pulang. Dengan berjalan, Hobin pun mengatakan dalam hatinya, "Sip, hari ini Hobin sudah dapat 300 won. Berarti kurang 19,7 juta lagi." Karena Rumi bilang akan sering collab dengan Hobin, asal ada Rumi, pasti Hobin bisa. Karena operasi ibu Hobin 15 hari lagi. Dan Hobin harus dapat 20 juta won sebelum itu. Apapun caranya. Namun ternyata setelah Rumi masuk ke kamarnya, Rumi pun mengatakan ini, "Polos banget dia. Dia betulan percaya aku akan collab dengannya. Sampai dia dapat 20 juta won. Kalau aku bantu pasti bisa dapat 20 juta won sih. Tapi kayaknya channelnya akan segera ditutup. Buat apa collab dengan YouTuber yang akan hancur? Jumlah penontonnya nggak seberapa. Apalagi uangnya. Uang operasi ibunya ada atau enggak, itu sih bukan urusanku. Karena yang butuh uang bukan cuma kamu saja." Dengan Rumi ganti baju lucunya, dan Rumi pun langsung memulai live streamingnya lagi. Dengan cerianya, Rumi live streaming itu. Namun karena Rumi melihat minuman yang dikasih Hobin tadi itu adalah obat sakit perut, dan Rumi juga sedang sakit perut, Rumi pun lalu mengatakan dalam hatinya ini, berbuat baik pada orang yang kesusahan. Apakah Rumi akan membantu Hobin lagi ya Bre? Lanjut.
Di sisi lain, Geol pun sedang makan berdua dengan ayahnya. Namun, Geol pun masih teringat Hobin yang masih bingung mencari uang 20 juta won untuk ibunya itu. Dari situ, Geol pun lalu meminta uang ke ayahnya yang lucu ini. Namun, ayahnya pun tidak mau mengasih dong. Dari situ, Geol pun lalu berlari masuk ke kamarnya dan langsung sedih di pintu kamar. Ayahnya pun masih mengatakan di luar, "Kalau kamu mau uang, kamu jual bajumu itu semua." Geol mendengar itu pun mengatakan, "Masa suruh jual baju sih?" Namun Geol pun kepikiran dan melihat monitor PC-nya. Dan itu mungkin yang akan dijual Geol untuk membantu Hobin. Dan di sisi lain, Bomi pun juga meminta uang pesangon dari kepala restoran yang dibuat bekerja itu. Mendengar itu, kepala restoran pun sampai keringat dingin dong. Bomi pun lalu mengatakan, "Aku meminta uang pesangon 20 juta won. Tolong disiapkan ya." Bomi pun lalu pergi saja. Dengan berjalan pergi, Bomi pun mengatakan dalam hatinya, "Sip, sudah beres. Asal ada uang pesangon, aku bisa bantu Hobin." Aku ini pintar banget sih. Padahal kepala restoran pun masih keringat dingin dan mengatakan dalam hatinya, "Bomi, kamu kan belum setahun kerja di sini, jadi uang pesangon belum ada. Kira-kira Bomi dikasih nggak ya, Bre?" Lanjut. Lalu ini beralih ke rumah sakit Ibu Hobin. Dan ternyata Bomi pun menjenguk Ibu Hobin di rumah sakit itu. Ibu Hobin pun melihat Bomi mengupas apel dengan pisau. Ibu Hobin pun mengatakan, "Terima kasih sudah menggantikan Hobin datang ke sini. Dan sudah mau jadi teman Hobin. Tapi kadang aku agak takut. Mana ada orang pegang pisau seperti itu. Kamu ini pembunuh ya?" Bomi pun menjawab, "Maaf tante, soalnya saya lihat di drama orang memegangnya begini." Ibu Hobin pun lalu mengatakan lagi, "Putraku hebat juga ya, bisa punya teman secantik ini. Tante gak menyesal sih meskipun kamu pembunuh." Mendengar itu, muka Bomi pun seketika langsung memerah dong. Namun, menurut Ibu Hobin ada satu yang aneh setelah Bomi datang ke rumah sakit itu, yaitu semua perawat jadi ramah. Dan tiba-tiba perawat itu pun mengatakan, "Astaga, ibu belum tahu ya? Ayah Bomi kan?" Belum selesai mengucap, Bomi pun lalu menutup mulut perawat itu dan mengatakan dengan lirih, "Kak, itu kan rahasia." Perawat itu pun lalu mengatakan, "Beliau tadi mencarimu loh. Coba kau hubungi beliau." Bomi pun mengatakan dengan lirih, "Apa ayah mencariku?" Bomi pun lalu berpamitan ke Ibu Hobin untuk pergi dulu. Dari situ, Ibu Hobin pun berpikiran dengan perkataan dalam hatinya, "Pantas saja, dari tadi ada aroma uang. Ternyata begitu. Hobin anakku, kau harus baik sama Bomi. Dia anaknya dokter." Kira-kira benar nggak ya, Bri, Bomi anaknya dokter di rumah sakit itu? Lanjut. Ibu Hobin pun lalu melihat HP Bomi yang ketinggalan di kursi itu. Ibu Hobin pun lalu mengambilnya. Namun HP Bomi pun masih berada di aplikasi YouTube. Setelah dilihat, Ibu Hobin pun sampai kaget dong. Dan dari situ, Ibu Hobin mungkin melihat YouTube Hobin. Dan tiba-tiba Hobin pun datang ke situ. Ibu Hobin pun lalu menanyakan, "Hobin, apa kamu main YouTube?" Dengan memperlihatkan HP-nya ke Hobin. Hobin pun sampai kaget dong dan langsung mengambil HP Bomi itu. Setelah dilihat oleh Hobin, Hobin pun juga kaget. Dan ternyata itu adalah channel seseorang yang meniru channel Hobin. Bahkan dia pun berdandan seperti Hobin. Dan di sisi lain, orang ini yang meniru channel Hobin berbicara dengan orang-orang yang diajarnya. Karena semua itu hanyalah settingan. Dan mereka akan mengambil subscriber Hobin dengan sangat gampang. Karena mereka cuma meniru Hobin. Dan orang yang meniru Hobin itu mengatakan ini cuma agak capek berpura-pura jadi orang bodoh. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut gak nih? Komen di bawah ya. Terima kasih.